Keinformasi lainnya, Saudara, jasad pria terbungkus karung ditemukan di bawah jembatan Arca Puncak 2 Sukawangi, Sukamakmur, Bogor, Jawa Barat akhir Juli 2022 lalu. Yang memilukan, ada jeratan di leher dan tangannya pun terikat. Nasib buruk apa yang menyebabkan korban sampai tewas terbunuh? Saudara, saksikan berkas buser hutang dibayar nyawa. Coba dah. Oh. Angkat karung. Karung dah. Sampai dia karung dia tak. Ya Robi. Susah payah, sejumlah warga mengevakuasi tubuh pria tak bernyawa yang ditemukan di jembatan Arca, Puncak 2 Kelurahan Sukawangi, Bogor, Jawa Barat. Meski tak nampak bekas luka di tubuh korban, namun kondisinya mengenaskan di dalam karung dengan tangan terikat dan juga leher terjerat. Yang sedikit menyulitkan, polisi tidak menemukan identitas korban. Di TKP itu ada di sebelah jembatan itu, ya, nyungsep di situ. Oh, itu tertutup karung atau terikat, Pak? Itu tertutup karung kepalanya, mungkin ditutupin supaya tidak terlihat itu gimana. Untuk warga yang merasa kehilangan keluarganya, bisa untuk menghubungi ke Polsek Sukamakmur. Melihat kondisi korban, polisi menduga pria berpakaian lengkap ini setelah dibunuh lalu dibuang di kawasan jembatan Arca. Polisi akhirnya mengetahui identitas pria yang ditemukan tewas dalam karung ini. Pria ini bernama Ahmad Nurholis, berasal dari Pati, Jawa Tengah, namun berdomisili di Dusun Sungai Cina, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Terungkapnya identitas ini juga berkat respon dari keluarga korban di Kalimantan Barat yang mengaku korban 3 hari sebelum ditemukan tewas pamit berangkat ke Pati, Jawa Tengah untuk urus warisan orang tua. Sejak itu, keluarga kehilangan kabar beritanya. Lihat di media, pas lihat identitasnya ternyata keluarganya menghubungi kami, terus kami arahkan untuk memastikan kepada keluarga bahwa jenazah tersebut adalah keluarganya mereka dan begitu sudah yakin, mereka bawa kembali ke Kalimantan Barat. Polisi sudah menginterogasi 4 saksi mata dan ada hal menarik yang mendesak dilakukan korban sebelum ia tewas. Bisa jadi ini kunci dari mengapa ia terbunuh. Korban sedang mencari pinjaman uang atau sedang berupaya untuk meminjam uang, namun kami sedang menelusuri komunikasi terakhir yang bersangkutan dengan pihak siapa aja. Besar kemungkinan korban dibunuh di tempat lain, baru kemudian dibuang di kawasan Gunung Arca, Desa Sukawangi. Hal-hal yang mungkin membuka identitas korban, seperti ponsel dan juga tanda pengenal lainnya, sepertinya sudah diamankan para pelaku pembunuhan. Diduga kuat Ahmad Nurholis jadi korban pembunuhan berencana yang masih didalami motif dan siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan ini. Kasus terbunuhnya Ahmad Nurholis yang ternyata adalah bendahara KONI salah satu kabupaten di Kalimantan Barat akhirnya terungkap. Tak sampai 2 pekan, Satreskrim Polres Bogor menangkap 4 orang tersangka dengan dalang utama seorang oknum TNI AD, Sertu AK. 3 tersangka lainnya adalah pembunuh bayaran yang dipekerjakan Sertu AK. Kasus pembunuhan sadis ini bermula saat korban Ahmad Nurholis resah karena kebingungan mengembalikan uang organisasi yang terpakai olehnya. Yang bersangkutan itu sempat menggunakan dana sebesar 600 juta. Nah, karena yang bersangkutan menggunakan dana KONI tersebut untuk kepentingan pribadi dan dalam waktu dekat akan dilaksanakan audit, akhirnya korban itu berangkat ke Bogor untuk berupaya menagih hutang. Karena saya ingat korban pelaku ini yang menjadi otak ini memiliki hutang sebesar 300 juta. Upaya korban menagih hutang malah dibelokkan tersangka yang mengiming-imingi korban cari uang dengan cara yang melawan hukum. Salah satu tersangka menyampaikan atau mengiming-imingi supaya
supaya korban datang ke Jakarta dengan iming-iming akan diajak untuk membuat uang palsu. Karena korban ini adalah orang baru, pelaku mensyaratkan untuk bisa ke tempat tersebut, korban harus mau ditutup matanya dan diikat tangannya. Bahkan untuk meyakinkan korban, itu salah satu pelaku juga yang ikut dalam satu mobil berpura-pura juga mau diikat tangannya dan ditutup matanya. Dan korban pun masuk perangkap tanpa sadar maut tengah mengintai dirinya. Ketiga tersangka pun dikomando instruksi Sertu AK menghabisi nyawa korban hanya dengan imbalan masing-masing 2 juta rupiah. Korban dihilangkan nyawanya dengan cara salah satu pelaku AK tadi, saudara AK yang duduk di baris paling belakang mengiting leher korban, kemudian tersangka D membekap wajah korban dengan jaket sampai dengan si korban mati lemas. Untuk lebih memastikan lagi bahwa korban benar-benar mati, kemudian tersangka AK ini memerintahkan kepada tersangka RH untuk menjerat leher korban menggunakan 3 ripet. Korban pun dibuang di bawah jembatan Arca Bogor. Namun tak ada kejahatan yang sempurna. Meskipun barang-barang korban berupa pakaian dan ponsel dibakar di kawasan Tegal untuk menghilangkan jejak, polisi mengendus langkah pelarian mereka hingga ke Jakarta dan meringkusnya. Tagihan utang 300 juta mengubah tersangka Sertu AK, seorang mantan atlet tinju yang mengenal baik korban yang juga terlibat di kepengurusan tinju di daerahnya, menjadi buas dan bertindak sadis. Kekejian 4 tersangka diancam maksimal hukuman mati.